Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang kita setarakan KMnO4 berubah menjadi K3MnO5, Mn3O7 dan O3. Reaksi ini berlangsung dalam suasana netral. Untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks yang seperti ini, kita langsung bagi persamaan menjadi dua bagian. Kemudian kita akan pasangkan spesi yang mirip, yaitu spesi yang mengandung selain O dan H. Di ruas kiri ini ada hanya satu spesi, sementara di ruas sebelah kanan ada 3. Langsung saja kita pasangkan ini. KMnO4 ada K dan Mn di ruas kiri. Oksigen kita abaikan dulu. Berarti di ruas sebelah kanan harus mengandung K dan Mn pula. Maka spesi di ruas kanan yang mengandung K dan Mn adalah K3MnO5. Jadi ini yang kita akan pasangkan. Nah, selanjutnya di ruas sebelah kanan ini kan masih ada Mn juga, walaupun tidak mengandung K. Karena nanti kalau kita pasangkan dengan yang lain, maka tidak ketemu nanti pasangan yang dengan Mn. Maka ini kita langsung bisa gabungkan saja di persamaan pertama ini. Kemudian bagaimana dengan O3 atau ozon? Untuk diketahui bahwa apabila di dalam persamaan reaksi itu ada H2O2, hidrogen peroksida ya, atau H2, gas hidrogen, atau oksigen O2, itu kita tidak perlu pasangkan dengan spesi yang lain. Biasanya akan ketemu pasangannya ketika kita melakukan penyetaraan dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan O nantinya. Lalu bagaimana dengan yang ini? Yang ini kita langsung tuliskan saja seperti ini, dan yang ini kita tuliskan di ruas sebelah kanan. Selanjutnya, kita setarakan jumlah unsur selain O dan H. Pada persamaan pertama, K di ruas sebelah kiri ada 1, sementara di kanan ini ada 3. Karena itu, yang di sebelah kiri kita kalikan 3. Nah, sekarang Mn berubah, di ruas sebelah kiri ada 3. Nah, kalau ini tadi sudah kita anggap 1, maka Mn di sini juga 1. Jadi kalau koefisiennya di sini 1, maka Mn kan jumlahnya 1, sementara di kiri ada 3. Maka untuk memenuhi jumlah agar sama-sama 3, dan di ruas sebelah kanan ada Mn3O7, maka Mn ini kan jumlahnya 3. Tentu harus kita bagi 3 dulu. Kalau Mn3 dibagi 3 kan 1, sehingga dengan mudah kita bisa mengalihkan dengan angka 2. Jadi 2/3 Mn3O7. Ini kan Mn-nya jadinya 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3, K juga sudah terpenuhi. Hanya saja, dalam penyetaraan reaksi redoks metode ini, kita berusaha untuk tidak memunculkan bilangan berupa pecahan. Agar bilangan ini tidak berbentuk pecahan, maka pada persamaan pertama ini kita kalikan 3 semua. Agar yang 2/3 menjadi 2. Jadi ini kalau kita kalikan 3, 9, ini 3, nah yang ini jadi 2. Kalau kita periksa sekali lagi, K sudah setara sama-sama 9, Mn di kiri ada 9, di kanan ini ada 3, ditambah 6 ada 9. Sudah, tahap ini sudah kita lewati. Selanjutnya kita akan setarakan jumlah O. Caranya adalah dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Oh ya, reaksi ini adalah reaksi molekuler ya, sehingga tidak terdapat muatan. Seandainya ada muatan, bukan reaksi molekuler, kita harus setarakan dulu muatan, yaitu dengan menambahkan H+ kalau suasananya asam, dan menambahkan OH- ketika suasananya basah. Dan reaksi ini bukan merupakan reaksi bentuk ion atau tidak dilakukan pengionan. Jadi kita langsung saja setarakan jumlah O-nya. Pada persamaan reaksi yang pertama, jumlah O ada 36, ya kan? Kemudian di ruas kanan ini O ada 15 ditambah 14, ada 29, sehingga kekurangan 7O. Oleh karena itu, di ruas sebelah kanan yang kekurangan O ini kurang 7, maka kita tambahkan 7H2O. Dengan demikian, oksigennya sama-sama 36. Di persamaan reaksi kedua inilah kita bisa setarakan jumlah O, sehingga O3 ini bisa punya pasangan. Di ruas kanan ada 3 oksigen, di ruas kiri kan tidak ada nih. Jadi ini kita tambahkan 3H2O. Dengan demikian, oksigennya sama-sama berjumlah 3. Selanjutnya, kita setarakan jumlah hidrogen dengan menambahkan atom H. Di sini atom H dituliskan H dalam tanda kurung siku. Ini untuk membedakan saja ya.
Kita periksa untuk persamaan reaksi pertama, ini di ruas kiri tanpa H, di ruas sebelah kanan, ini H ada di sini saja sehingga ada 14. Oleh karena itu yang di sebelah kiri kita tambahkan 14 hidrogen atau H. Kemudian di persamaan reaksi kedua, di kiri ini ada 6H, sementara di kanan tanpa ada H sehingga ini kita tambahkan 6H. Dari sini kita sudah bisa melihat pada persamaan reaksi pertama hidrogen ada di ruas kiri, sementara pada persamaan reaksi kedua hidrogen ada di ruas kanan. Kalau reaksinya adalah transfer hidrogen, maka atom hidrogen yang di dalam tanda kurung siku ini harus berada di posisi yang berseberangan. Dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan kalau ada hidrogen di ruas sebelah kiri berarti persamaan reaksi pertama ini adalah reaksi reduksi, sementara pada persamaan reaksi kedua karena H ada di ruas sebelah kanan maka ini merupakan reaksi oksidasi. Selanjutnya akan kita setarakan jumlah atom H yang di dalam tanda kurung siku itu, yang dilepas dengan yang diterima ini harus sama. Angka 14 dan 6 ini kalau kita cari KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil dari kedua angka tersebut, ketemu angka 42. 14 dikalikan 3, ini kan sama dengan 42 kan? Maka ini kita kalikan 3. Ini nanti akan kita kalikan semua spesi yang ada di persamaan pertama dengan angka 3, sementara yang di persamaan kedua kita kalikan dengan 7. Hasil penyetaraan dituliskan di bagian bawah. Jadi kalau kita dapati hidrogen yang dilepas dan yang diterima sama dengan 42, maka ini ekuivalen dengan 42 elektron. Ini kalau kita menggunakan metode ion elektron. Ini nanti kita bisa langsung eliminir ya. Yang ini kita eliminir, tapi di sini saya tandai saja bahwa itu akan kita eliminir karena spesinya ada di ruas yang berseberangan. Saya salin yang ini untuk digabungkan. Jadi ruas kiri dari kedua persamaan kita gabung, ruas kanan dari kedua persamaan kita gabung. Di sini yang tersisa 27 KMnO4. Kemudian tersisa 9 K3MnO5, 6 Mn3O7, dan yang ini kita hapus dan kita gantikan dengan 7O3. Bila tahapan yang sudah kita lewati ini sudah sesuai seperti yang dituliskan di deskripsinya ini, biasanya pada tahap akhir ini persamaan reaksinya sudah setara. Cukup sekian tutorial ini, sampai jumpa pada tutorial lainnya bersama urip.info. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.